Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Aulia dengan NIM 2402664 dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum dari pemantulan cahaya. Nah, adapun rumusan masalah dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, bagaimana hubungan sudut datang sinar dengan sudut pantul dan bagaimana sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar berdasarkan perjalanan sinar. Lalu yang kedua, bagaimana hubungan antara banyak bayangan dengan sudut antara dua cermin. Lalu yang ketiga, bagaimana hasil pengukuran kelengkungan pada cermin cekung dan cermin cembung. Dan yang terakhir, bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Pun tujuannya yaitu yang pertama menentukan hubungan sudut datang dengan sudut pantul dan menentukan sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar berdasarkan perjalanan sinar. Lalu yang kedua menentukan hubungan antara banyak bayangan dengan sudut antara dua cermin. Lalu yang ketiga menentukan ukuran kelengkungan untuk cermin cekung dan cermin cembung, dan yang terakhir menentukan pembentukan bayangan pada cermin cekung maupun cermin cembung. Oke, adapun kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, hubungan sinar datang dengan sinar pantul adalah sama besar dan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar ini adalah maya, tegak, dan ukuran bayangan sama. Lalu yang kedua, semakin kecil sudut antara dua cermin, maka semakin banyak bayangan yang terbentuk. Lalu yang ketiga, pada hasil pengukuran kelengkungan untuk cermin cekung dan cermin cembung yaitu didapatkan cermin cekung sebesar 3,06 cm, sementara untuk cermin cembung yaitu sebesar 3,02 cm. Lalu yang keempat yaitu pada cermin cekung, jika jarak objek lebih besar dari R, maka bayangan yang terbentuk nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan jika jarak objek sama dengan R, maka bayangan yang terbentuk nyata, terbalik, dan sama besar. Dan jika jarak objek lebih kecil dari R, maka bayangan yang terbentuk itu adalah maya, tegak, dan diperbesar. Lalu adapun pada cermin cembung yaitu bersifat selalu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, pada percobaan satu ini kita menentukan pengaruh jarak dan sudut pengamatan terhadap pembentukan bayangan pada cermin datar. Bisa kita lihat dari gambar tersebut bahwa hubungan sudut sinar datang dengan sudut pantul adalah sama besar, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul atau QD sama dengan QP. Nah, hal ini sesuai yang dijelaskan dalam hukum refleksi atau hukum pemantulan cahaya, bahwa sifat bayangan yang terbentuk yaitu bayangan bersifat maya dan tegak, ukuran bayangan sama besar dengan benda dan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Nah, lalu pada percobaan kedua ini, kami menentukan pengaruh sudut cermin datar terhadap pembentukan bayangan. Nah, dari hasil percobaan didapat bahwa semakin kecil sudut antar dua cermin, maka semakin banyak bayangan yang terbentuk dalam satu pola. Karena pemantulan sinar datang dari objek itu terjadi berkali-kali. Nah, jika sudut pantulan lebih kecil, maka jalur pantulan lebih banyak sehingga jumlah bayangan bertambah. Nah, pada saat percobaan ini kami juga membuktikan dengan rumus N sama dengan 360 dibagi theta kurangi 1 dan hasil N-nya itu sama. Lalu, pada percobaan 3, kami mengukur jari-jari kelengkungan cermin. Nah, pada cermin cekung ini kami mendapatkan jari-jari kelengkungannya yaitu 3,06, sementara untuk cembung yaitu 3,02 dengan rumus yaitu R sama dengan R kuadrat ditambah S kuadrat dibagi dengan 2S. Lalu pada percobaan terakhir atau percobaan 4 ini kami menentukan pembentukan bayangan pada cermin lengkung, yaitu yang pertama pada cermin cekung, jika R-nya lebih kecil dari 18 maka bayangannya yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil.
Sedangkan pada saat sama dengan 18 yaitu nyata, terbalik, dan sama besar. Dan jika kurang dari 18 maka pembentukan bayangannya yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Lalu pada cermin cembung jika R-nya lebih kecil dari 12 maka itu adalah maya, tegak, dan diperkecil. Nah, ketika sama di 12 maupun lebih dari 12 itu sama saja yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Merupakan tabel data jarak fokus cermin cekung dan cermin cembung. Dan yang terakhir adalah grafik hubungan 1/S aksen sebagai fungsi dari 1/S. Nah, di sini ada dua grafik yaitu untuk cermin cembung maupun untuk cermin cekung. Oke, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.